menuntaskan bagaimana sampai hari ini berlangsung dan juga bagaimana skema neoliberalisme. Padahal seharusnya fungsi pendidikan hari ini pun sebagai tempat untuk memajukan tenaga masyarakat, di mana masyarakat pendidikan untuk membebaskan. Kita coba telusuri lagi, di mana sejarah pendidikan di Indonesia mulai dari zaman kolonialisme Belanda hingga hari ini. Kita mulai dengan pada zaman kolonial adanya sistem tanam paksa yang diberlakukan oleh kolonialisme Belanda. Itu pun Belanda pun tidak pernah memperhatikan kondisi rakyat, terutama dalam bidang pendidikan. Dari situ pun setelah banyaknya goncangan hingga sistem tanam paksa berakhir, atau biasa kita sebut STP, berakhir pada tahun 1870, di mana pada saat itu terjadi juga kekalahan daripada Partai Konservatif Belanda terhadap Partai Ultraliberal, di mana pada saat itu Belanda yang menjajah Indonesia dengan sangat kejamnya. Tapi kekalahan atau berannya STP bukan hanya daripada kekalahan Partai Konservatif, tapi terdapat dari situ masyarakat sudah mulai sadar akan perjuangan dan pemberontakan pada saat itu, hingga tercatat lebih daripada 18 kali pemberontakan. Hingga setelah STP berakhir, muncul istilah politik etis atau politik balas budi. Nah, politik balas budi ini ada 3 program yang diusung oleh kolonialisme Belanda. Yang pertama yakni ada edukasi, yakni pendidikan, transmigrasi, dan juga irigasi. Nah, politik etis ini dalam strukturnya itu sangat bagus dan sangat berpihak pada rakyat. Tapi pada prakteknya, politik etis khususnya pendidikan itu tidak bisa dinikmati oleh kalangan rakyat. Artinya pendidikan pada saat itu hanya bisa dinikmati oleh kalangan Belanda, priai, dan juga anak-anak dari golongan bangsawan yang sudah berkolaborasi dengan kolonialisme sendiri, anak-anak daripada tuan tanah. Selain itu pun pendidikan ini diterapkan hanya untuk melahirkan tenaga-tenaga administratif yang mengabdi kepada penjajah. Terbukti dengan dibangunnya sekolah seperti HIS dan HTS di Surabaya dan juga banyak sekolah lainnya yang hanya untuk memenuhi kebutuhan kolonialisme seperti sekolah kedokteran, sekolah hukum, dan yang lainnya. Namun lagi-lagi pendidikan yang dijalankan Belanda pun bukan untuk memajukan taraf berpikir rakyat, tapi hanya untuk menciptakan pekerja yang menopang kepentingan Belanda dan juga mentransformasikan kebudayaan yang mengabdi pada kolonialisme Belanda. Dan lambat laun pun kesadaran kaum priai, yakni orang pribumi yang mempunyai klan atau keluarga yang mapan, akhirnya pun sadar akan ketindasan dan penjajahan yang dilakukan oleh Belanda, hingga akhirnya mereka geram dan mendirikan sebuah pendidikan atau sekolah yang gratis dengan tujuan mula untuk memajukan taraf berpikir seperti yang dilakukan oleh Ki Hajar Dewantara yang sampai saat ini dikenal sebagai Bapak Pendidikan di Indonesia, di mana beliau mendirikan sekolah taman siswa. Terus ada juga Ibrahim Datuk Tan Malaka yang mendirikan sekolah syarikat Islam, dan banyak lainnya. Kehadiran sekolah-sekolah kerakyatan ini merubah corak perlawanan bangsa kita yang sebelumnya bersifat lokalistik tradisional malah menjadi perlawanan yang berskala nasional dan terorganisir. Ini dibuktikan dengan berdirinya beberapa organisasi modern yang melibatkan massa rakyat yang banyak, seperti Budi Utomo, Sakati Samsul Persatuan Pemuda Indonesia pada tahun 1928, atau bisa kita kenal itu dengan Hari Sumpah Pemuda, yang mana pada saat itu menjadi tonggak persatuan melawan segala bentuk penjajahan atas kolonialisme Belanda. Dan setelah Belanda kalah dari sekutu dan selanjutnya
Jepang berhasil menduduki negeri kita pada tahun 1942, di situ pun kondisi pendidikan negara kita tambah suram. Artinya Jepang dengan kebijakannya memobilisasi rakyat, menjadikan sekolah-sekolah hanya untuk kepentingan perang. Artinya aspek pendidikan ini sangat ngesampingkan atau bisa gak disentuh sama sekali oleh Belanda. Artinya sekolah-sekolah bentukan Belanda itu diform menjadi institusi militer yang mendidik para pemuda untuk siap berperang, dan tak ada keinginan pun dari tidak ada keinginan Jepang untuk menjadikan rakyat Indonesia cerdas dan terdidik hingga kekalahan Jepang atas untuk Indonesia hingga kemerdekaan 1445. Dan setelah era kemerdekaan sampai Orde Lama, kebijakan pendidikan pertama kali dirumuskan oleh KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat, yang mana pada tanggal 29 Desember pada 1945 merupakan hasil daripada rumusan tersebut diberikan kepada Kemendikbud pada saat itu. Di antaranya adalah pendidikan dan pengajaran baru di Indonesia, menyusun masyarakat baru, memperkuat persatuan, serta metode yang berlaku di sekolah. Ada alasan dari dilaksanakan pendidikan Indonesia ialah ada Pancasila dan Undang-Undang. Ini ada pasal 31 yang berbunyi, warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Pemerintah mengusahakan sistem pengajaran nasional sesuai dengan undang-undang, sedangkan tujuan nasional pada mulanya ada SK. Pada masa ini pun pendidikan tinggi seluruhnya milik negara, namun dalam pelaksanaan administratifnya terlalu terhambat karena banyaknya terjadi revolusi fisik. Namun sistem pendidikan nasional pertama kali disusun pada tahun 1950 melalui UU nomor 4 tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan. Sedangkan rumusan perguruan tinggi baru diatur dalam Undang-Undang nomor 22 tahun 1961. Artinya setelah 11 tahun terbitnya undang-undang baru muncul undang-undang tentang perguruan tinggi. Pokok-pokok kebijakan perguruan tinggi pun hanya pada saat itu untuk mencetak sarjana-sarjana yang memiliki kematangan intelektual, kemampuan berpikir kritis, memiliki daya kreasi, mampu memecahkan persoalan-persoalan rakyat, kita mempunyai kematangan emosional, bahkan lebih melalui keputusan Presiden nomor 145 tahun 65. Ini tujuan pendidikan nasional, yaitu membentuk manusia sosialis Indonesia. Tujuan tersebut harus dilaksanakan baik oleh lembaga negeri maupun swasta. Adapun apa yang dapat disimpulkan daripada kebijakan nasional pada masa Orde Lama ialah adanya semangat membentuk manusia sosialis, di mana Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan sesuai dengan undang-undang, dan demikian orientasi pendidikan pada masa tersebut ialah pendidikan yang anti terhadap imperialisme dan feodalisme. Kebijakan yang hanya bertahan hingga tahun 1966 ketika Orde Baru mengubah segalanya. Dan pada saat Orde Lama pun di situ banyak juga yang maksudnya artinya perubahan semangat dari masa-masa penjajahan hingga Orde Baru. Di situ pun banyaknya organisasi modern yang turut serta memperjuangkan anti kolonial, semangat revolusioner, anti imperialisme, semangat pembangunan, dan anti neoliberalisme. Setelah masa Orde Lama, pendidikan yang tidak ilmiah dan tidak berorientasi pada rakyat dimulai pada masa Orde Baru, yakni dengan lahirnya Undang-Undang Sisdiknas nomor 2 tahun 1989 dan juga masuknya Indonesia menjadi anggota WTO, World Trade Organization, atau Organisasi Perdagangan Dunia pada tahun 94, yang 94 juga menjadi awal dari liberalisasi pendidikan, di mana pendidikan menjadi salah satu dari 12 sektor jasa yang diliberalisasi.
sistem pendidikan yang tidak ilmiah dan tidak berorientasi pada rakyat pun menjadi bumerang pada saat itu, menjadi rezim Soeharto, rezim otoriter yang mengakibatkan krisis komunitas pada tahun 97 sampai 98 hingga menjadi pelecut bergeraknya mahasiswa bersama rakyat, kelas buruh, kelas tani, kelas buruh, kaum tani untuk menumbangkan Soeharto pada 98. Masa-masa setelah reformasi pun bukan menjadi penghenti bagi bobroknya pendidikan. Pada masa pemerintahan Singkat Habib telah melahirkan regulasi atas pendidikan yang anti rakyat. Kondisi ini tercermin dari kebijakan tahun 1999 dengan dikeluarkannya PP nomor 61 tahun 99 tentang PTBMN atau perguruan tinggi badan hukum milik negara. Ini kemudian yang akan terus berkembang secara hukum atau melegalkan daripada liberalisasi pendidikan di Indonesia karena berstatus badan hukum publik yang mempunyai otonomi dalam kebijakan-kebijakan kampus. Sedangkan pada masa Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini lebih fokus dalam mengkorelasikan pendidikan dengan otonomi daerah, yakni konsep pemerataan pendidikan di daerah-daerah yang tertinggal. Namun itu pun tidak berjalan, mungkin ada besok. Sementara pada zaman masa Presiden Megawati, yakni itu Presiden Megawati malah melakukan penandatanganan letter of intent dengan IMF tahun 2000 itu menerapkan struktural adjustment program atau SAP dengan revisi itu dalam pendidikan. Liberalisasi pendidikan pun diterapkan pada 7 kampus, hanya ada UI, UGM, ITB, Unpad, dan beberapa kampus yang lain dengan diberikannya otonomi akademik dan non-akademik. Tentu ini menjadi pelimpahan wewenang pemerintah dalam mengelola pendidikan kepada pasar. Atas dasar tersebut, kampus mendorong melakukan kerjasama dengan lembaga-lembaga imperialisme seperti World Bank. Pemerintah juga mendapat kucuran dana dalam membiayai beberapa program Indonesia, termasuk juga IMERE, Managing Higher Education for Relevance and Efficiency, yang disepakati bulan Juni, dan juga menjadi tepat pada tanggal 13 Juli 2012 melalui DPR RI lahirlah Undang-Undang Pendidikan Tinggi atau kita kenal UPT, dan aslinya UPT pun rohnya sama dengan UPB. Setelah UPHP pun pada 2009 pun banyak protes yang mengalir. Terdapat 3 judicial review yang pada saat itu aliansi rakyat memprotes UPHP. Namun kita bisa teliti dan kita pelajari bahwa sebenarnya roh dari secara esensi UUPT dan UUPHP mempunyai tujuan sama, yakni atas pendidikan, yakni mempunyai semangat otonomi sebagai manifestasi liberalisasi dan juga komersialisasi. Pada era Jokowi sampai hari ini pun pendidikan semakin terjerumus dalam kapitalisasi. Dikeluarnya yang berarti masuknya imperialisme dalam pendidikan untuk kepentingan modal, menyandera kepentingan pendidikan hanya untuk kepentingan imperialisme dan tenaga kerja murah untuk mengembangkan ekspansi bisnis. Mahalnya pendidikan pun semakin dirasakan oleh rakyat. Kita bisa lihat data, mungkin kuota hanya 30% untuk rakyat miskin dalam PTN, dan juga mahalnya UKT, uang kuliah tunggal, menimbulkan besarnya gelombang penolakan pada rezim ini. Hal ini membuktikan kapitalisasi pendidikan dan juga komersialisasi bukanlah solusi dalam pendidikan Indonesia. Hingga kebijakan yang baru kemarin awal 2020, kebijakan kampus merdeka ala rezim Boneka Jokowi, kampus merdeka ini merupakan formulasi
demokrasi di mana pendidikan tinggi akan sepenuhnya mengabdi pada para pemodal termasuk berjuasi besar komprador imperialisme. Adanya pembukaan fakultas-fakultas baru, memangkas semester serta mengekspor prodi hingga legalitas magang, semua itu hanya bertujuan menjadikan mahasiswa sebagai buruh murah dan semakin melanggengkan dominasi imperialisme dalam dunia pendidikan Indonesia. Di kebijakan kampus Merdeka itu tersebut pun juga adanya kita bisa adanya 3 semester kita bisa magang ke perusahaan-perusahaan atau jurusan yang linear, artinya hanya menjadikan sebagai buruh murah. Dan juga pencetusan kampus Merdeka yang belum genap setahun ini dan belum diberlakukan secara meluas, belum diberlakukan secara meluas, digembarkan pada awal 2020, artinya kemparan pandemi COVID yang sebelumnya pemerintah tidak tegas dan terus-menerus meremehkan bencana tersebut hingga hari ini, hingga tibanya terdapat korban jiwa, pemerintah baru bergerak untuk mencegahnya. Artinya pemerintah telah blunder-blunder yang dilakukan oleh pemerintah ini tercatat dalam bulan April kemarin pun UNESCO mencatat setidaknya 1, miliar anak usia sekolah yang terdampak COVID di 180 negara, termasuk 60 juta diantaranya ada di negara kita. Dalam kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Makarim pun merespon dengan membuat kebijakan belajar di rumah atau daring seperti yang di awal. Daring pun juga sangat sangat bukan tidak ada kendala, tapi banyaknya kendala, mulai dari ketidaksiapan sistem, ketimbangan teknologi antar sekolah, keterbatasan guru, banyak lembaga dan instansi pendidikan yang akhirnya melaksanakan kebijakan tersebut secara asal-asalan setelah tidak memberikan tujuan pendidikan secara jelas. Pemberian tugas berlebih tanpa adanya dampingan yang memadai dapat menjadikan siswa stres bahkan sampai bunuh diri. Pada bulan April kemarin pun terdapat seorang mahasiswi dari Unismu Makassar pun kehilangan nyawa akibat mencari sinyal untuk kuliah online. Ya kan sangat mengerikan kondisi pendidikan hari ini. Dan juga dan respon dari kampus-kampus Indonesia ketika siaran pers dari Majelis Rektor Indonesia yang diperintahkan keprihatinan para rektor PTN terhadap situasi dan kondisi mahasiswa di tengah wabah COVID. Namun pada nyatanya surat tersebut tidak direalisasikan secara baik oleh para rektor di lingkup PTN dan juga lingkup PTKIN. Juga keluar surat dari Dirjen Pendidikan Islam atau Kemenak tentang pengurangan SPP UKT atau SPP dari PTKIN akibat pandemi COVID. Namun lagi-lagi surat tersebut tidak direalisasikan oleh para rektor lingkup PTN sendiri. Padahal jika kita melihat dengan kacamata terbuka, para mahasiswa kebanyakan merupakan anak dari kelas 10 dan kaum tani yang nampak oleh wabah pandemi COVID. Adanya PSBB, gelombang besar, serta perampasan lahan yang secara sistematis. Tetapi para rektor tetap bisa mempertahankan pendiriannya bahwa mereka tidak akan melakukan kompensasi UKT dengan dalih kas kampus sedang defisit. Artinya agak heran lah, padahal Permendikti sudah mengeluarkan aturan terkait UKT, diatur mengenai pembebasan sementara, pengurangan, pergeseran klaster, pembayaran masuk hingga penundaan UKT, tetapi hal tersebut sampai tidak pernah diindahkan oleh para rektor Indonesia. Walaupun demikian, pada hakikatnya sistem UKT sendiri pun merupakan turunan kebijakan liberalisasi pendidikan tinggi yang melegitimasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi dan UU Sisdiknas Nomor 20 Tahun 2003. Kan sendiri bentuk dari lepas tanggung jawab negara terhadap pendidikan tinggi dengan adanya UKT, dan negara hanya memberikan subsidi kepada operasional PTN. Dengan demikian sangat wajar kalau akhirnya lembaga tinggi hingga beralih fungsi menjadi lembaga atau
mungkin kita bisa menyebut dengan lembaga korporasi akademik baru yang lahir. Fungsi pendidikan tinggi sebagai hari ini hanya sebagai tempat untuk memajukan tenaga produktif yang menjadi lahan pemerasan dan melipat gandakan keuntungan. Biaya kuliah yang semakin mahal mencekik dan mengilustrasikan bahwa program tinggi semakin menampakkan dirinya yang eksklusif dan diskriminatif, melarang masyarakat yang hidup di bawah garis kemiskinan untuk masuk dalam perguruan tinggi. Terlebih lagi skema pembayaran, pungutan, dan kecurangan-kecurangan yang lain yang disahkan dalam kebijakan yang ada dalam dunia pendidikan pada faktanya sekedar aturan yang dibuat untuk menjerat peserta didik, diperas dan diambil uangnya. Inilah yang merupakan bentuk daripada komersialisasi pendidikan, yang artinya komersialisasi sebagai bentuk mengubah sesuatu menjadi barang dagangan yang kini dipaksakan masuk dalam sektor pendidikan. Logika untung rugi, ada uang, ada kualitas, itu juga masuk dalam skema neoliberalisme. Bayar banyak dapat fasilitas, ingin masuk perguruan tinggi dengan rating berlipat-lipat harus menyediakan uang, pungutan secara terus-menerus, ada uang gedung, uang praktikum, dan lain-lain. Adalah bentuk kecil daripada komersialisasi pendidikan. Dunia pendidikan hari ini, strategi dan skema penyiapan yang dilakukan adalah mulai skema neoliberalisme hari ini. Dan juga kemarin dari berita terbaru, yakni tentang hampir 50% mahasiswa PTS perguruan tinggi swasta itu terkena DO, artinya ancaman baru bagi mahasiswa PTS, dampak daripada corona. Dan juga banyaknya gelombang perlawanan atau protes keras kampus-kampus negeri, kampus-kampus swasta hingga hari ini pun juga terlihat kita ada gelombang protes ada di Semarang, Makassar, Solo, Jogja, dan Jakarta. Itu pun menambah daripada rentetan kasus-kasus pendidikan hingga hari ini pun tidak bisa terselesaikan, apalagi terkait UKT. Dan juga dan lebih dari 25% masyarakat sudah bergantung pada hutang, dan 70% masyarakat mengaku terancam tidak memiliki penghasilan atau pemasukan akibat pandemi. Artinya pun dampak dari COVID dan juga dalam pendidikan pun sangat, jika mengacu daripada hasil survei tim Satgas, hanya Satgas COVID, hanya 23% masyarakat yang ekonominya stabil. Bila kebutuhan berupa sandang pangan dan papan saja mereka sudah tidak dapat terpenuhi, maka harus bertambah besar bagi pemerintah. Setidaknya 1,5 juta orang tua kehilangan pekerjaannya, belum lagi pendapatan pekerja informal seperti ojek online, pangkalan ojek, pekerja-pekerja harian lainnya itu turun 60-70%. Dan juga komoditas pertanian yang hari ini pun anjlok. Artinya pendidikan yang mahal dan jauh dari orientasi luhur untuk menyelesaikan permasalahan sosial hari ini, itu merupakan bukti bahwa dunia pendidikan hari ini hanya menjadi institusi dagangan atau korporasi akademik yang hanya memeras uang rakyat. Dan juga melihat daripada kondisi
kondisi saat ini mungkin seharusnya pemerintah pun mengambil langkah konkret, yakni orientasi pada kepentingan rakyat. Artinya tidak terus-menerus terkait menerus membayar uang upah SPP atau UKT, karena keadaan ekonomi pun sangat lemah, dan juga jika pendidikan Indonesia hari ini hanya diarahkan pada komersialisasi dan pemerintah semakin lepas tangan pada pembangunan pendidikan bagi rakyat, tentu penguasaan pendidikan pun tidak akan kunjung selesai dan berpotensi akan terus menumpuk. Kegagalan daripada sistem pendidikan nasional adalah awal dari kehancuran sebuah bangsa, maka kebutuhan untuk merombak sistem pendidikan nasional menjadi sebuah keharusan bagi bangsa kita. Artinya pendidikan harus menjadi senjata ampuh dalam mengatasi persoalan-persoalan kemasyarakatan, ekonomi, budaya, sosial, dan politik. Hal itu pun hanya tercapai dengan pemenuhan pendidikan secara gratis, ilmiah, dan mengabdi pada rakyat. Artinya pendidikan yang ilmiah pun bagaimana pendidikan hari ini, dengan kondisi objektif hari ini, bagaimana keadaan Indonesia yang terus-menerus dihimpit oleh imperialisme. Terbukti COVID ini Indonesia ada kurang lebih 405 triliun yang dianggarkan, tapi itu pun lagi-lagi uang pinjaman dari IMF, dan juga dari beberapa anggaran pendidikan pun dipotong banyak, tidak seperti anggaran kementerian lainnya, yakni kementerian militer hanya dikurangi 3%. Ini artinya kan gak menarik. Pendidikan yang seharusnya gratis malah dikomersialisasi oleh pemerintah, sehingga dan rakyat pun harus mengeluarkan uang banyak. Padahal di Undang-Undang 1945 pasal 31 pun setiap warga berhak mendapatkan pendidikan, dan seterusnya pasal 3 pemerintah mengusahakan dan menjalankan sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan, ketakwaan, serta akhlak mulia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. Dan juga lagi-lagi pendidikan yang harusnya dijamin oleh negara seperti yang termaktub dalam pembukaan undang-undang, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dengan merdeka belajar untuk seluruh rakyat. Namun pemerintah yang inkonstitusional menjadikan pendidikan hanya sebagai ajang jual beli. Akibatnya kampus-kampus dan lembaga pendidikan lainnya enggan menghabiskan biaya pada saat pandemi hari ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kita lanjut dengan diskusi. Monggo moderator. Ya, sebelumnya terima kasih untuk kawan TP. Kita telah mendengarkan bersama bagaimana ulasan yang cukup jelas tadi diterangkan oleh kawan TP mengenai sejarah pendidikan di Indonesia, bagaimana pendidikan bisa dilemparkan pada dunia komersialisasi, artinya pendidikan menjadi sebuah barang jual beli. Oke, selanjutnya adalah pemantik sudah memaparkan dari mulai sejarah di mana masa kolonial sampai pada hari ini, kondisi pendidikan hari ini, di mana rezim Jokowi Ma'ruf hari ini lebih mementingkan dengan sistem neoliberalisasinya melemparkan bidang pendidikan dalam dunia pasar bebas.
kita lihat dari mulai masuknya Indonesia tadi diterangkan masuk ke WTO menyebabkan pendidikan juga salah satu sektor jasa yang menjadi produk jual beli. Nah, di sini di kondisi hari ini kita melihat banyak sekali mahasiswa dari universitas negeri ini melakukan demo karena mahalnya biaya pendidikan di tengah krisis. Kita sendiri juga mengalami bagaimana kondisi ekonomi hari ini karena adanya pandemi COVID-19, di mana 50% ekonomi Indonesia telah turun sehingga banyak daripada orang-orang yang kehilangan pekerjaan karena PHK atau mungkin turun penghasilannya karena ada pembatasan sosial berskala besar. Nah, hal ini tidak menjadi prioritas atau pemerintah, malah mereka memaksakan rakyat untuk mengikuti kebijakan-kebijakan yang tidak mereka berikan sebuah tanggung jawab, seperti bahan-bahan pokok terutama di dunia pendidikan, yaitu adanya daring, namun tidak adanya subsidi atau mungkin tidak adanya bantuan dari pemerintah sendiri untuk rakyat. Kemarin terakhir adalah surat pemberitahuan dari Kemendikbud untuk adanya pengurangan atau mungkin penggratisan biaya UKT dan SPP. Namun dalam realitanya rektor-rektor dalam kampus-kampus PTN atau PTS tidak melaksanakannya dan bahkan merasa tidak mendengarkan daripada aspirasi rakyat yang telah tersampaikan. Baik, langsung saja kita buka pertanyaan untuk penanya. Silakan mengangkat tangan, di simbol angkat tangan kami persilakan. Baik, untuk pertanyaan pertama mungkin silakan angkat tangan. Lalu, ya saya ingin ada pemantik ya tentang bagaimana sikap kita terhadap pendidikan yang demikian rupa, yang mana semakin hari semakin jauh dari persoalan rakyat. Bisa diulang pertanyaannya? Bagaimana sikap kita terhadap pendidikan sedemikian rupa yang jauh dari persoalan. Ya contoh saja karena di dalam pendidikan tersebut terhegemoni oleh terhegemoni oleh kapitalisme dan imperialisme sehingga jauh dari persoalan rakyat. Nah, itu bagaimana sikap yang harus kita lakukan? Selain dengan perlawanan gitu ya. Oke, pertanyaan masuk dari kawan Aska mengenai bagaimanakah sikap kita dalam melihat situasi dan kondisi pendidikan hari ini, di mana pemerintah kita seolah melemparkan pendidikan ini dan tidak mau tahu atas krisis yang dialami oleh rakyat. Oke, untuk mungkin bisa langsung dijawab oleh pemantik. Ya, untuk pemantik pertanyaan ya, masuk dari kawan Aska tadi. Kait jawaban dari pertanyaan dari kawan Aska ini, apa yang harus kita lakukan sebagai pemuda mahasiswa dalam menyikapi pendidikan yang terhegemoni oleh rasisme.
Artinya hari ini pun pendidikan bola liberalisme sebagai pemuda mahasiswa kita harus selalu membudayakan intelektual, di mana apa yang akan kita lakukan terkait pengorganisasian dan lain-lain itu harus sesuai dengan kondisi objektif hari ini. Organisasian juga harus dilakukan, apalagi di tengah pandemi ini dengan kita memberikan pelayanan kepada masyarakat, menanamkan garis politik terhadap rakyat, bagaimana melakukan pendidikan penyadaran pada masyarakat, pada masa rakyat dengan menyampaikan kondisi objektif dengan jujur bahwa pemerintah hari ini pun tidaklah bekerja untuk mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada rakyat, tapi hanya berorientasi pada pasar. Dan disitu pun tidak cukup kita hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat, tapi kita juga harus membangun solidaritas bersama-sama kelas buruh dan kaum tani, bahwa persatuan rakyat, membangun persatuan rakyat tertindas, karena rakyat hari ini pun kehidupannya tidak terjamin oleh negara. Artinya untuk melakukan investigasi, terus menggalakkan investigasi terkait kondisi rakyat, kondisi kebijakan-kebijakan rezim hari ini, apalagi terkait pendidikan, dengan ketidaktegasan sikap daripada Permendikbud yang hanya menawarkan penundaan terhadap UKT, tapi seharusnya pun harus menggratiskan UKT dan mensubsidi kuota. Mungkin itu jawaban dari saya, mungkin ada tambahan dari kawan-kawan yang lain. Oke, terima kasih untuk pemantik kita, sahabat TP, yakni jawaban yang tadi berbicara bahwa pemerintah kita harus membangun solidaritas, selalu bersatu dengan buruh dan tani untuk bagaimana kesejahteraan ini bisa kita usahakan bersama untuk mendesak pemerintah kita agar kebijakan-kebijakannya tidak mengacu pada ekonomi pasar, yaitu dengan sistem neoliberalnya, tapi bagaimana kebijakan tersebut benar-benar mengabdi kepada rakyat dengan menggratiskan UKT di masa pandemi yang mana masyarakat hari ini sedang terdampak krisis yang sangat parah. Lalu kita sebagai mahasiswa yang intelektual juga harus menuntut pendidikan yang demokratis, gratis, dan juga ilmiah, karena sampai hari ini pun pendidikan masih dibatasi. Dan oke, satu pertanyaan kami buka kembali. Kami persilakan. Saiful Anam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan saya untuk bertanya. Tadi pemantik sudah menjelaskan panjang lebar tentang sejarah pendidikan di Indonesia yang dimulai dari masa kolonial Belanda hingga saat ini, yang mana sistem pendidikan di Indonesia saat ini adalah memakai sistem neoliberalisasi. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara kita sebagai mahasiswa, sebagai kaum intelektual untuk mengubah sistem yang ada gitu. Apakah cuma kita harus menyadarkan para kaum tani dan kaum buruh, sedangkan terkadang ketika kita menyampaikan sebuah ide, sebuah gagasan kepada mereka, itu sulit diterima oleh mereka. Karena mereka itu lebih mementingkan materialis, bukan sebuah ilmu pengetahuan. Karena yang mereka pikirkan saat ini bukanlah masa depan gitu. Yang mereka pikirkan saat ini adalah masa kini, bagaimana mereka itu bisa makan gitu. Dan apa yang sudah dilakukan teman-teman mahasiswa yang saya lihat di beberapa daerah itu banyak mereka melakukan aksi. Apakah cuma dengan cara aksi gitu kita bisa meminimalisir kebijakan yang ada gitu? Terima kasih. Oke,
cukup kita tadi mendengar pertanyaan dari Saiful Anam tentang bagaimana cara kita untuk mengubah sistem yang ada dengan tersadarnya kita tadi, apakah cuma dengan mengajak kaum buruh dan tani untuk membangun kesadaran mereka, namun pada faktanya mereka terkadang hanya tidak mau tahu dan hanya memikirkan bagaimana kehidupan mereka di saat ini. Oke, lalu apakah hanya satu jalan berupa aksi-aksi itu untuk bisa menyadarkan kaum tani dan buruh? Oke, kita tampung dulu karena pertanyaan selanjutnya masuk untuk narasi aktivis. Kami persilakan. Selamat malam. Ya, Bung. Kedengaran nggak? Oh, ya, dengar Bung. Siap. Salam pelayang terus. Ya. Di sini mau sedikit ya, Bung. Pas apa ya? Masa apa yang harus ini? Bung, kurang jelas. Berjelas ya. Di kampus terus asingnya mereka dari mana? Bung, bisa diperjelas Bung? Untuk tadi tidak seberapa jelas ya dari pertanyaan dari narasi aktivis, mungkin bisa langsung diketik dan di chat nanti saya bacakan untuk pertanyaannya. Oke, ada penanya ketiga ini mungkin Saiful Anam masih belum lengkap pertanyaan, kami persilakan kembali dulu. Saya ulang nggak? Tadi soalnya keluar sendiri gara-gara sinyal jelek. Iya, bagaimana? Iya, saya ulang ya. Ya. Lantas langkah apa yang diambil pemerintah, seharusnya yang diambil pemerintah pada saat ini? Nyatanya jika mahasiswa itu menuntut menggratiskan UKT pada saat pandemi COVID-19, itu kan sama saja mahasiswa itu menindas aktivitas akademika yang lain di kampus, seperti kan ada dosen, ada tukang bersih-bersih. Mereka kan juga masih menjaga kampus. Mereka kan juga ya masih beraktivitas seperti biasa. Lantas siapa yang menggaji mereka kalau tidak dari UKT kita? Sudah, Bung. Oke, terima kasih. Tadi penambahan soal dari Mas Saiful Hasan tadi. Apakah dengan adanya aksi-aksi kita di lembaga-lembaga akademis tidak malah membuat kita juga menindas atau kita juga nasib akademik seperti dosen, rektor dan lain sebagainya? Apakah itu juga tidak kita lakukan pada mereka? Ya, ada dua pertanyaan tadi dari Saiful Anam dan Saiful Hasan. Ya, untuk narasi aktivis kami persilakan dulu. Ya, monggo narasi aktivis. Oke, karena koneksi mungkin langsung kita memantik dulu sebelum kita lanjut. Ada beberapa penanya lagi. Untuk penanya pertama, kami ulangi dari saudara Saiful Anam, Saiful Hasan, bagaimanakah cara kita menyadarkan gerakan bagaimana kita mengubah sistem yang ada yang kita ketahui sekarang, yaitu menindas masyarakat, apakah dengan hegemonik pada kaum tani dan buruh,
namun pada faktanya mereka juga banyak yang tidak mau tahu dengan keadaan hari ini. Lalu yang kedua adalah terus dari Saiful Anam tadi, bagaimana sikap pemerintah kita seharusnya, maksudnya kebijakan apa yang seharusnya diambil oleh pemerintah kita, lalu apakah dengan adanya aksi-aksi dari mahasiswa yang terjadi beberapa minggu ini tidak malah menekan atau menindas daripada aktivitas akademika yang ada di kampus-kampus yang di demo tersebut. Ya, mungkin dua pertanyaan itu kepada pemantik. Kami persilakan untuk menjawab terlebih dahulu. Saudara Wildan. Kedengaran, Bung? Wahid. Ya, kedengaran. Nah, terkait pertanyaan yang pertama ya dari kawan Saiful Hasan terkait kita sudah melakukan aksi-aksi di buruh. Ini pertanyaan dan juga jawabannya mengarahnya ke arah yang sama terkait jawaban pertanyaan dari kawan yakni sebagai siswa ini pun seharusnya ketika kita mencoba menyadarkan rakyat dengan kondisi hari ini, bukan kondisi objektif hari ini, kondisi objektif rakyat, kondisi waktu bagaimana, kondisi Ya, sedikit gangguan dari pemantik. Sinyalnya kita cek. Ya, langsung untuk pertanyaan selanjutnya dari sahabat Dekan. Kami persilakan untuk masuk pertanyaan dulu. Ya, assalamualaikum. Saya mau bertanya kawan siapa ini Wayud. Jadi kan di tahun 98 itu kan terjadi krisis ya. Sehingga kita diwajibkan untuk membayar uang pangkal sama SPP ya. Nah, uang pangkal sendiri itu gunanya untuk menutupi itu krisis pemotongan subsidi itu tadi. Nah, itu yang saya tanya itu kenapa terjadi krisis sedangkan kekayaan kita itu melimpah ruah. Nah, saya mungkin bisa gitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sahabat Dekan tadi. Kami mute dulu. Oke, pertanyaan lanjutan dulu dari sahabat Saiful Hasan sebelum nanti bisa dijawab semuanya oleh pemantik. Monggo.
Cek. Kedengeran, Bung? Untuk pertanyaan dari Saiful Hasan, sebelum dijawab oleh pemantik 4 pertanyaan dari beberapa Ya. saya bacakan nanti. Ya, saya mencoba menjawab pertanyaan Saiful Hasan ya. Ya, mungkin tidak jauh beda dengan pertanyaan dari kawan Aska tadi terkait apa yang harus kita lakukan. Ya, lagi-lagi dengan kita harus mengorganisir, menginvestigasi secara mendalam terkait kondisi rakyat, terkait kondisi buruh, kelas buruh, kondisi kaum tani, di mana dengan hari ini dengan skema-skema daripada neoliberalisme, yakni dengan kelas buruh adanya PP dari rezim hari ini terkait PP 78, di mana merebaknya sistem outsourcing dan lain-lain, dan juga perampasan lahan di sektor pertanian yang hari ini tambah lebih gencar lagi dengan munculnya UU Minerba. Ya jelas lah, mungkin terkait pengorganisiran pun kita harus juga lebih lagi ketika masyarakat masih belum tersadarkan dengan kondisi hari ini yang sangat tidak berpihak pada rakyat, terutama kelas buruh, kaum tani, dan juga pemuda mahasiswa hari ini. Lagi-lagi kita harus menjelaskan dan juga selalu menganalisa terkait kebutuhan rakyat. Kita harus lebih sering-sering turun kepada basis masyarakat, mengorganisir kelas buruh, kaum tani, menjelaskan kondisi objektif, kondisi umum, bagaimana penindasan-penindasan yang ada, perampasan-perampasan lahan, sehingga untuk membuat rakyat tidak percaya pemerintah pun dengan pendidikan kita harus menjelaskan secara real kondisi hari ini, dan juga kita harus melakukan pelayanan massa, mengadvokasi konflik-konflik yang ada, konflik perampasan lahan, konflik PHK sepihak tanpa pesangon. Artinya dengan persatuan rakyat tertindas dan juga kesadaran yang maju, teori yang maju, praktek yang maju, bisalah kita merubah sistem hari ini, bagaimana kita bisa menghancurkan rezim, kita melawan imperialisme dengan persatuan rakyat. Mungkin itu jawaban dari saya terkait pertanyaan Saiful Hasan, langkah-langkah yang harus kita lakukan terkait pengorganisiran terhadap rakyat yang acuh. Oke, terima kasih untuk saudara pemantik tadi sedikit menjawab dari pertanyaan Saiful Hasan tentang bagaimana cara kita mengorganisir. Ya, tadi saudara pemantik sedikit menjelaskan yaitu kita harus secara bertahap harus mengerti, melakukan sebuah penelitian objektif bagaimana keresahan-keresahan rakyat itu terjadi. Seperti adanya UU Minerba, dari mulai dampak yang terjadi di sekitar pertambangan itu, mereka akan secara tersadarkan dengan tersendirinya karena mereka secara otomatis terdampak. Namun yang menjadi sulit adalah ketika mereka belum sadar dan tidak terdampak daripada beberapa undang-undang yang tidak berpihak pada rakyat lah. Ini perlu adanya kajian-kajian serta pendidikan di mana kita benar-benar menjelaskan pada mereka secara bertahap bagaimana keadaan Indonesia hari ini memang sedang tidak baik-baik saja, bagaimana seluruh bidang itu dilemparkan pada pasar bebas, sehingga menyambung pada saudara Aska tadi ketika tahun 98 krisis ekonomi dunia, di mana krisis ekonomi dunia World Bank itu turun pemasukannya, maka secara otomatis krisis itu akan juga masuk pada Indonesia karena pasar bebas di situ juga mengalami krisis, sehingga negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia ini akan menjadi
sebuah makanan empuk bagi negara imperialis untuk menutupi krisis tersebut. Makanya kita di tahun 98 ada patungan untuk menutupi daripada biaya-biaya yang aslinya adalah sebuah krisis yang diciptakan oleh imperialis tersebutlah. Karena saya rasa diskusi ini akan tidak one show in focus, jadi kita akan buka pernyataan-pernyataan, dan saya bacakan dulu untuk pertanyaan dari narasi aktivitas yang sudah diketikkan, yaitu menyambung juga dari pertanyaan dari Saiful Anam. Apakah dengan tindakan kita dengan melakukan pengorganisiran aksi ke turun jalan, mendemo daripada universitas, apakah itu tidak juga menghakimi atau juga menindas daripada aktivitas akademika yang ada di kampus tersebut? Untuk dosen itu juga digaji oleh biaya UKT yang kita bayar, sehingga apakah kita tidak menindas daripada dosen tersebut ketika biaya IKT itu dihilangkan? Ya, itu sedikit yang belum terjawab pada pendiskusian pada malam hari ini. Oke, untuk pernyataan dan mungkin pertanyaan lanjutan dan diskusi mengalir, saya buka untuk Adi Abdurrahman, untuk saudara Abdurrahman. Kami buka dulu mic-nya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kedengeran suara saya? Ya, kedengeran, Bung. Oh iya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada pemantik sekaligus moderator. Pertanyaan saya cukup sederhana, Bung. Jadi begini, berbicara soal pendidikan merupakan suatu hal yang vital. Seperti apa yang dijelaskan oleh Aristoteles yang mengatakan pendidikan memiliki akar yang pahit akan tetapi buahnya manis. Melihat realitas atau fenomena yang terjadi saat ini, terutama di tengah pandemi, ini tidak ada manisnya, Bung, melainkan pahit semua seperti itu. Namun, hal yang perlu kita ketahui, adanya pandemi ini tidak hanya krisis di pendidikan saja, melainkan banyak sektor yang terkena dampaknya dengan adanya COVID-19 ini. Jadi pertanyaannya seperti ini, Bung. Saya teringat dengan pakar tata negara, Profesor Refli Harun, yang mengatakan jika kita tidak sepaham dengan petahana, rezim saat ini terutama, kita itu dianggap lawan. Sebaliknya, jika kita sepaham dengan petahana, kita adalah kawan. Nah, dalam hal ini, jika kita menyoal terkait dengan komersialisasi pendidikan, apakah cukup dengan semacam diskusi seperti ini dan juga aksi seperti itu? Kalau melihat dari pernyataan dari pakar tersebut, hal aksi maupun diskusi ini tidak akan terrealisasi. Dalam tanda kutip, penguasa atau rezim saat ini itu tidak akan mendengar seperti itu, Bung. Mungkin poinnya, apakah dapat terrealisasi antara diskusi dengan aksi seperti itu, Bung, dengan adanya menyoal komersialisasi pendidikan khususnya. Mungkin itu saja, Bung. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk Bung Rahman tadi. Cukup tadi kita juga dapat ya pertanyaan yang apakah cukup menyambung dari beberapa pertanyaan tadi. Apakah aksi dan diskusi yang kita lakukan dalam konteks turun ke jalan tadi itu didengar oleh pemerintah kita? Karena menurut teori tadi, siapa lawan siapa kawan, maka dia tidak akan, ya kasarannya nggak direken lah, seperti itu. Nah, apakah dengan diskusi dan juga aksi tadi cukup efektif untuk membuat pemerintah atau masyarakat kita sadar dan minimal didengar oleh pemerintah kita? Ya, itu pertanyaan masuk. Oke, untuk saudara Bernard mungkin bisa masuk terlebih dahulu. Kami persilakan. Ya, dengar. Ya, dengar. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin pertanyaan dari kawan
Saya bahasan tadi yang menyatakan bahwasanya apakah dengan aksi bisa menyelesaikan suatu problem kebijakan. Mungkin pernyataan dari saya sendiri, dengan persatuan rakyat, semua kebijakan dan permasalahan yang ada di rezim saat ini bisa kita lawan dan bisa kita menangkan dengan persatuan kelas buruh dan kaum tani tersebut. Dan pertanyaan dari kawan dari narasi aktivis sendiri kan menyatakan bahwasanya apakah ketika kita meniadakan UKT maka akan timbul penindasan terhadap dosen ataupun sivitas akademika yang ada. Lah, perlu disadari juga bahwasanya sumber dana suatu perguruan tinggi adalah ataupun suatu pendidikan yang terdapat di Undang-Undang Dasar sendiri seharusnya adalah gratis dan ditanggung penuh biaya pendidikan kita oleh negara ini sendiri, negara kita. Lah, tetapi pada tahun 94 ketika negara kita menggabungkan atau memasukkan pendidikan kita menjadi bagian dari WTO dan diperjualbelikanlah pendidikan ini, maka timbul suatu pembiayaan yang sangat tidak bisa dikontrol oleh perguruan tinggi yang ada di negara kita. Timbul SPP ini adalah munculnya SPP yang kita ketahui dari sejarah sendiri adalah ketika zaman Soeharto. Dan seharusnya SPP ini tidak timbul dan diganti dengan hasil produksi negara ataupun melalui anggaran negara yang diluncurkan kepada pendidikan itu sendiri. Tetapi di rezim saat ini sudah kita ketahui pendidikan menempati posisi urutan 5 kalau enggak 6. Sedangkan posisi pertama masih ditempati oleh pertahanan untuk membeli alat-alat. Dengan data ini membuktikan bahwasannya negara ini tidak sangat sepenuhnya memperhatikan dunia pendidikannya. Timbul pada tahun 2012 juga yaitu Undang-Undang Perguruan Tinggi, di mana di UU PT tersebut menjelaskan bahwasannya pendidikan atau perguruan tinggi seharusnya melepaskan dari ataupun hidup mandiri, sehingga negara bisa lepas tangan atas pembiayaan pendidikan yang ada di Indonesia. Sumber yang saya dapat di kampus, salah satu kampus yaitu kampus ITB. Di ITB ini 52%-nya menggunakan dana UKT dan 46% sisanya menggunakan dana dari pemerintah anggarannya. Lah, 52% ini bisa ditutupi ketika anggaran ini diperbesar. Seharusnya kan seperti itu. Tetapi kita lihat kembali kedaulatan ataupun banyak dari produksi negara ini ataupun sumber daya alam yang seharusnya menjadikan kedaulatan, kemakmuran, kesejahteraan rakyat, tetapi SDA negara malah di-coupling oleh oligarki yang ada di jajaran istana ataupun kapitalis birokrat sana. Jadi sejarah ataupun dampak saat ini merupakan asal yang ada di tahun 2012 dan mundur lagi sudah ada perjanjian WTO, World Trade Organization itu. Jadi kampus ataupun negara tidak bisa mengontrol naik turunnya sebuah UKT. Mungkin itu pernyataan dari saya, Bung. Oke, terima kasih untuk kawan Agam, kawan Bernard tadi. Oke, sebelum kita lanjut ke pernyataan selanjutnya, saya bacakan tadi untuk pernyataan kawan Bernard ini sedikit menjawab daripada pertanyaan kawan narasi aktivis, di mana bagaimana nasib dari dosen atau aktivitas akademika yang juga biayanya dari UKT. Tadi terjawab sedikit karena sesungguhnya pendidikan kita
melalui Undang-Undang Dasar adalah ditanggung oleh pemerintah, diupayakan oleh pemerintah yang bekerja sama dengan daerah. Namun setelah masuknya Indonesia menjeburkan diri pada WTO, sehingga masuklah investor asing pada dunia pendidikan kita, sehingga diperjualbelikan dan biaya UKT kita semakin mahal dan semakin mahal. Pada faktanya dalam undang-undang aslinya adalah yang membiayai daripada pendidikan kita seharusnya adalah pemerintah itu sendiri. Oke, 2 pertanyaan saya bacakan, nanti mungkin kawan-kawan ada yang mau masuk silakan angkat tangan ya. Oke, untuk pertanyaan yang belum terjawab dari tadi, sahabat Rohman, masalah apakah melalui aksi dan juga diskusi tadi bisa membuat didengar oleh pemerintahan kita, padahal secara teori yang disebutkan tadi itu mana kawan mana lawan, maka mereka akan terurai dengan sendiri dan tidak akan mempedulikan apa yang disuarakan oleh kita. Dan tadi sedikit disinggung oleh sahabat Bernard tentang persatuan rakyat adalah mutlak untuk bisa merebut daripada kedaulatan. Maka bersama-sama kita harus menyatu kepada buruh dan tani untuk bisa membuat propaganda sehingga pemerintah benar-benar mendengar aspirasi kita. Oke, itu yang dapat kami simpulkan. Untuk selanjutnya masuk sahabat Saiful Hasan, mungkin nanti tolong sebutkan nama dan dari organisasi mana ya. Ya, kami persilakan. Sahabat Hasan. Terima kasih kepada pemantik yang telah menjawab dari pertanyaan saya. Tadi pemantik sedikit menyinggung bahwa dengan adanya suatu aksi persatuan itu bisa meminimalisir sebuah kebijakan. Tapi kalau kita melihat, kalau kita telisik pada saat ini, kebijakan itu bukan makin membela rakyat, akan tetapi makin menindas rakyat gitu. Karena sudah kita ketahui bersama, sekarang biaya pendidikan itu bukan makin menurun, tapi makin menaik gitu. Mungkin sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Organisasi, Bung? Dari PMI. Oh ya, PMI. Oke. Saiful Anam. Tadi kebijakan-kebijakan yang ditelurkan oleh pemerintahan juga menurut statementnya tadi dari Saiful Anam dari PMI juga menyatakan bahwa bisa meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat. Terbukti dengan pendidikan hari ini, dirasa pendidikan hari ini semakin hari semakin maju dan bisa berkembang. Ini sangat berseberangan dengan yang dibicarakan oleh pemantik, bagaimana pendidikan hari ini hanya mengabdi pada pemodal dan juga menjadikan buruh murah untuk para komparator besar. Oke, mungkin bisa tanggapi kawan-kawan yang lain. Untuk sahabat Fuser, kami persilakan untuk perkenalkan nama organisasi dan juga pernyataan atau pertanyaannya. Kami persilakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fuser dari FNKSDA Gresik. Ya, salam kenal semuanya. Ya, menarik ya, bahwasanya tadi pembahasannya tentang pendidikan. Dan saya sangat antusias sekali mendengar dari pemateri dan mendapat pencerahan soal pendidikan. Cuman yang menarik adalah bentuk swastanisasi pendidikan yang paling dari era Soeharto sampai hari ini. Itulah bentuk dari swastanisasi kalau kita tahu. Kenapa orang berlari ke swastanisasi atau berlari pada sebuah bentuk swasta? Dikarenakan kalau lihat era hari ini, kita tahu bahwasanya PTN itu masuk pun harus banyak mahalnya, minta ampun UKT mahal, sehingga hampir 70%
banyak yang lari PTS, dan PTS adalah penyumbang pendidikan soal cara berpikir, merubah cara berpikir dari SMA ke kuliah, itu adalah penyumbang karakter dalam perguruan tinggi hari ini adalah PTS di Indonesia hari ini, yaitu sebanyak 70% cara berpikir. Dan PTS hari ini di tengah COVID hari ini emang sangat kebingungan, di mana dia mengandalkan uang yang hampir mayoritas adalah dari mahasiswa, karena dia adalah perguruan tinggi swasta, kalau teman-teman tahu ya hari ini. Dan bagaimana sih seharusnya pemerintah menanggapi dalam soal PTS hari ini tengah COVID? Ada tawaran-tawaran, kalau kita baca di media atau baca di pakar hukum atau pakar ekonomi, ada tawaran-tawaran seharusnya ini diberikan pemerintah, yaitu melakukan bailout atau melakukan bantuan secara langsung kepada PTS-PTS hari ini. Mau tidak mau, pemerintah harus melakukan itu. Kenapa dia harus melakukan itu? Dikarenakan penyumbang terbesar pemasukan atau mahasiswa setelah lulus SMA itu banyak di PTS, bukan di PTN codingannya. Jadi ini yang harus pemerintah harus melihat itu. Jangan hanya sebatas PTN, tapi PTS yang menjadi tulang punggung hari ini dalam dunia pendidikan, khususnya perguruan tinggi saat ini. Tapi pemerintah tampaknya sampai hari ini belum mengasih bantuan apapun di tengah COVID. Apalagi banyak mahasiswa, khususnya PTS hari ini, itu banyak tidak mampu membayar SPP-nya di tengah-tengah COVID. Bukan hanya UKT. Hari ini kalau PTS itu banyak yang masih SPP, kalau teman-teman tahu. Kalau kita bicara di UKT hari ini, benar dia ada undang-undang namanya Undang-Undang Pendidikan Tinggi. Dan itu pun banyak dikelola oleh negara saat ini. Tapi kalau PTS bagaimana? Seharusnya PTS itu mendapat bantuan lebih. Tetapi hari ini pun negara malah lepas tangan dalam soal bantuan-bantuan ke PTS saat ini. Ini yang menjadi problem hasil di perguruan tinggi swasta. Walaupun dia adalah bentuk swastanisasi paling real dalam soal bentuk liberalismenya. Cuman mau tidak mau, dia menjadi acuan hari ini ya. Mahasiswa banyak yang ke PTS. Kedua adalah soal apa sih yang harus kita lakukan dalam di tengah pandemi, khususnya mahasiswa. Tadi ada yang mengatakan soal pakatan negara. Betul memang ya. Di tengah, kalau bicara pakatan negara hari ini, bahwasanya siapa yang memenangkan politik, dia akan memenangkan peran apapun dalam dunia perpolitikan di negeri ini. Misalkan hari ini yang memenangkan peran politik adalah Jokowi dan kroni-kroninya. Dan apa yang harus dilakukan? Apakah kita akan memenangkan hasil peperangan ini, atau memenangkan UKT hari ini, atau memenangkan SPP ini? Saya tidak meyakini itu sampai hari ini kalau bicara teori politik yang ada. Tetapi bukan berarti kita tidak menang hari ini, kita tidak melakukan sebuah menggalang kekuatan yang lebih besar. Kita bicara UKT, bicara SPP, itu bukan bicara tentang menang dan kalah, tapi ini menjadi sebuah media propaganda yang harus dibentuk dalam dunia pendidikan di masa hari ini. Bahwasanya ada persoalan di negeri ini yang harus dibahas dan harus membuat kesadaran bagaimana memberikan pendidikan kepada masyarakat atau kepada mahasiswa yang lainnya, bahwasanya negara ini sudah tidak menjamin kesejahteraan sosial ekonominya. Itu yang harus kita bangun. Kalau bicara apakah aksi kita menang dengan diskusi kita menang, bukan itu targetan kita. Barang saya, kalau target kita hari ini menang, berapa kali aksi yang dilakukan kawan-kawan dalam undang-undang PT, berapa kali aksi yang dilakukan teman-teman dalam aksi ribuan tapi tidak didengar. Kemarin aja kita tahu aksi mahasiswa ribuan tentang revisi KPK, tapi tetap pemerintah Jokowi melegalkan revisi undang-undang KPK. Target kita bukan itu, tapi bagaimana targetan kita adalah membangun kesadaran tentang bagaimana mereka atau masyarakat atau mahasiswa tidak percaya lagi atau tidak nyaman lagi hidup di bawah naungan rejim boneka saat ini, yaitu Jokowi Ma'ruf Amin. Kalau kita bicara menang, kekuatan kita berapa begitu, dan kita bisa dipukul mundur. Tapi bagaimana kita memberikan pendidikan politik, itu yang paling penting dalam fungsi kita sebagai agen of culture, yaitu mahasiswa sebagai agen of culture, memberikan budaya keilmiahan, undang-undang yang tepat, memberikan kajian-kajian ilmiah, agar bisa masyarakat itu maju kesadarannya dan memukul balik perlawanan-perlawanan yang ada hari ini.
Itu yang paling penting bagi saya. Kalau kita hanya bisa menjustis diskusi dan aksi itu tidak akan percuma. Mindset tidak, diskusi dan aksi adalah memajukan kesadaran dan memberitahukan ada problem di negeri ini yang besar. Itu yang penting. Dan kita harus menambah kekuatan di tengah COVID hari ini dengan melebarkan sayap itu, melebarkan propaganda ilmu pengetahuan yang real. Karena mahasiswa hari ini jauh dari realita masyarakat kalau kita pikir. Gitu. Mereka berlomba-lomba pada individualis, apalagi yang terkena beasiswa, mereka akan nyaman dalam posisi hari ini. Ini sangat bahaya. Seharusnya mereka bersama-sama kan itu memberikan pemahaman tentang di tengah COVID ini, pendidikan ini menjadi sebuah corong ke depan, corong mengaji ilmiah dalam krisis ekonomi hari ini, dan mencoba untuk memberikan gitu, pemahaman tidak membayar SPP atau UKT. Itu bentuk perlawanan kecil, walaupun nantinya kita akan kalah, tapi setidaknya kita bisa memberitahukan kepada mereka inilah kondisi real rakyat Indonesia. Misalkan dengan pendidikan hari ini kita bisa meningkat kesejahteraan, bukti konkret adakah hari ini teori ekonomi yang diberikan dalam ekonomi hari ini, khususnya di kampus-kampus yang jurusan ekonomi, apakah ekonomi hari ini Indonesia semakin meningkat? Ya, secara pembangunan dia meningkat, tetapi secara isi, secara kesejahteraan, isi yaitu kelas buruh dan kaum tani atau kelas rakyat lainnya tertindas lainnya itu tidak menampakkan sebuah kesejahteraan yang lahir. Tapi dia hanya melihat sebuah makro, tidak melihat mikro yang dibangun oleh hari ini dalam teori ekonominya. Bisa dicari nih pembangunan ekonomi oleh Jokowi, dia meningkatkan persen hari ini menjadi 5%, targetannya di tahun 2020 hancur hari ini karena adanya COVID-19. Teori ekonomi ini sudah usang gitu. Seharusnya mahasiswa harus memberikan solution gitu ya. Di tengah COVID tentang teori ekonomi yang baru yang sudah usang hari ini pakai rejim Jokowi dengan teori neoliberalismenya, kita bisa membantah teori neoliberalisme dengan teori-teori baru ekonomi yang tepat di analisa itu. Itu yang paling penting bagi saya dalam soal pendidikan hari ini. Dan khususnya di mahasiswa, tetap melakukan perlawanan apapun hasilnya esok. Kalau kita berdiam diri, kita akan mendapatkan apa pula gitu. Tidak akan mendapatkan, tapi kemudian kita bergerak, kita mendapatkan anggota, mendapatkan sebuah kekuatan yang lebih, itu lebih pokok daripada kita berdiam diri dan pasrah dan keadaan. Karena mahasiswa tidak boleh dia melakukan kepasrahan, karena dia adalah bidang dari agen of culture, yaitu kalau bicara adalah bidang dari keilmiahannya yang terpusat adalah benteng pertahanan rakyat kampus itu. Mungkin itu saja. Oke, terima kasih untuk sahabat Fuser dari FNKS di Gresik. Cukup jelas tadi pernyataan yang dinyatakan, yaitu terutama masalah bagaimana seharusnya kebijakan pemerintahan kita itu bisa yang seharusnya dilakukan, yaitu kita lihat analisa dari sekarang ada kampus PTN dan BTS, di mana PTN juga masih ada bantuan dari pemerintah sendiri. Namun pada faktanya yang paling besar menyerap daripada mahasiswa hari ini adalah PTS, yang mana PTS sendiri sistemnya adalah hanya mengandalkan dari iuran, yaitu berupa UKT, SPP, dan lain sebagainya. Dan dari dampak COVID-19 ini, PTS itu kelimpungan karena mereka ekonomi mereka stagnan, berhenti karena adanya COVID-19 ini. Jadi kebijakan pemerintah harus melihat lebih spesifik, tidak hanya pada PTN yang kampus yang berbasis negeri, tapi bagaimana kampus yang swasta ini juga diberikan sebuah subsidi atau bantuan sehingga dapat menjalankan pendidikan yang mana lebih ilmiah dan bisa tidak malah menekan dari rakyat, tapi bisa menjalankan pendidikan yang gratis dan bisa untuk memecahkan persoalan rakyat. Untuk masalah pernyataan yang kedua, ya ini masalah apakah gerakan mahasiswa ini bisa didengar oleh pemerintah kita atau tidak. Dalam kajian politik tadi telah dinyatakan bahwa siapa yang memegang politik atau menang dalam politik maka dia adalah pemenangnya. Jadi mahasiswa hari ini bukan berbicara tentang goalnya, tidak berbicara menang atau kalah, tapi mengabarkan kondisi pendidikan hari ini itu seperti ini. Mengabarkan bahwa pemerintah hari ini tidak berpihak pada rakyat. Bagaimana kita mengabarkan bahwa kita tidak nyaman dengan kehidupan di negara ini, di mana semua aspek itu diperjualbelikan termasuk pendidikan. Jadi
pergerakan propaganda itu, bila kita berbicara kalah dan menang, maka pasti kita telah akan diburu mundur. Seperti undang-undang KPK tetap ditujukan, walaupun beberapa kali ada penolakan daripada aspirasi-aspirasi rakyat. Ini menjadi tugas kita bersama untuk mengontrol daripada keadaan sosial. Dan untuk pernyataan terakhir tadi masalah apakah dari menanggapi dari Saiful Hasan tadi tentang pendidikan hari ini semakin maju. Namun oleh kawan Pusat tadi dirasa pendidikan hari ini memang maju, tapi dalam hanya infrastruktur dan juga kapasitas besarnya. Namun secara isi itu tidak lagi berbicara pada persoalan rakyat, tapi hanya berbicara bagaimana menjadi ahli-ahli dalam bidang buruh dan masuk kepada pabrik-pabrik kontraktor besar. Kita lihat saja dari realita hari ini, berapa banyak mahasiswa yang mau melebur pada rakyat. Berapa banyak mahasiswa yang tidak egosentrik atau merasa tinggi setelah mendapatkan pendidikan tinggi di kampus. Dan ini nyatanya terjadi sampai hari ini. Apakah mereka mau memecahkan persoalan-persoalan rakyat di mana PHK itu terjadi di mana-mana, kemiskinan dan lain sebagainya itu terjadi, tapi malah mereka menggali keahlian diri untuk memperkaya diri sendiri, sehingga tidak malah memecah persoalan rakyat, mereka malah membuat nyaman diri mereka sendiri. Itu yang terjadi. Ya, sebelum Oke, itu beberapa jawaban. Mungkin ada pernyataan atau pertanyaan, kami persilakan sebelum kami dengarkan statement dari pemantik kita untuk memberikan jawaban yang lebih global dan juga statement akhir. Cek. Ya. Kedengaran, Bung? Ya, Bung. Kedengaran, Bung. Ya. Di ulasan dari kawan user dari FNKSD Anggresik pun menarik lah artinya. Dimana seharusnya sebagai kaum intelektual dan juga agen of social control pun tidak selayaknya ketika melihat kondisi rakyat hari ini yang sedang menjerit-jerit meminta pertolongan, kita pun harus bergerak gitu loh. Artinya pun entah esok hasilnya seperti apa, artinya kita harus memberikan pelayanan, memberikan pendidikan kepada massa. Dan juga saya mencoba menambahi terkait pertanyaan dari narasi aktivis ya. Mungkin yang bukan menindas daripada sivitas akademika yang lain, termasuk dosen dan lain-lain, dan juga apa yang dikatakan oleh pernyataan dari kawan Belna tadi, bahwa asal muara adanya UKT dan juga lain itu adanya perjanjian setelah negeri kita masuk dalam WTO, World Trade Organization, organisasi perdagangan dunia, dan juga negara kita hadir dan masuk di perjanjian GATS, General Agreement. Situ kampus mulai diliberalisasi dan juga dijadikan bahan komersialisasi. Tapi kita lihat kondisi hari ini ya, di masa pandemi COVID hari ini, seharusnya bukan mahasiswa dan orang tua mahasiswa yang dijadikan tumbal, baik dari PT perguruan tinggi negeri ataupun perguruan tinggi swasta, terkait pembayaran atau gaji dari dosen dan sivitas akademika yang lain. Apalagi di hari ini kita lihat dari statistik BPS, Badan Statistik pun angka kemiskinan pun naik tinggi, artinya terbang gitu. Dan seharusnya pemerintah Kemendikbud, Dewan Eksekutif dan Legislatif tidak abai akan persoalan hari ini, akan adanya hal ini. Mereka seharusnya memperjuangkan perjuangannya untuk rakyat. Artinya bukan malah Dewan Pemerintah hari ini bukan malah mengesahkan UU Minerba, tapi seharusnya memperhatikan kondisi atau bisa juga gaji daripada aparatur negara itu disumbangkan untuk membayar daripada
daripada untuk membayar gaji dosen dan yang lain, dan juga terkait langkah-langkah yang seharusnya dilakukan terkait pandemi, artinya harus sebagai agen Orceng kita harus membuka pos pelayanan pengaduan mahasiswa terkait ketidaksanggupan pembayaran SPP atau KT, mengumpulkan data mahasiswa yang keberatan membayar dan bahkan tidak bisa membayar. Dengan hari ini pun sudah beberapa langkah konkret dilakukan oleh beberapa mahasiswa, ini terkait penyebaran semacam Google Form terkait kondisi UKT, dan juga bisa dilakukan oleh beberapa elemen mahasiswa yang lainnya, yakni bisa audiensi bersama rektorat kampus PTN atau PTS terkait pembayaran UKT, dan juga bisa mengadukan ke Dispendik Dinas Pendidikan terkait kondisi hari ini di tengah pandemi. Banyak orang tua wali mahasiswa, dan juga dengan dasaran Undang-Undang 45 pasal 3 ayat 1, yakni bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Nah, di situ pun sudah jelas bahwasanya pendidikan hari ini seharusnya menjadi pendidikan yang ilmiah dan berorientasi pada rakyat. Maka dari itu sudah seharusnya bahwa SPP, uang SPP atau UKT itu gratis. Mungkin seperti itu, Bung. Oke, beberapa pertanyaan dijawab oleh pemantik kita, yaitu tadi menyinggung daripada UKT sebenarnya adalah sebuah produk dari masuknya kita atau sebuah hasil dari perjanjian GATS, yaitu pendidikan kita diliberalisasi atau juga dimasukkan dalam sebuah barang dagang. Nah, ini menjawab pertanyaan dari user yang mencet tadi, apakah pendidikan kita menjadi barang dagang? Secara otomatis melalui statement pemantik tadi menerangkan bahwa dunia pendidikan kita telah dijadikan barang dagang. Nah, itu menjawab daripada pertanyaan dari Kapang User melalui chat tadi. Nah, untuk masalah kedua, kebijakan-kebijakan yang terjadi di pemerintah hari ini seharusnya adalah kita sebagai mahasiswa kantor intelektual tadi menyuarakan seperti yang telah dilakukan oleh beberapa kawan-kawan kita yang lain. Bagaimana keadaan sosial itu, persoalan-persoalan rakyat tersampaikan melalui propaganda-propaganda yang terjadi, entah itu penyebaran Google Form, sampai pada akhirnya pelaporan-pelaporan dari si dinas ini bisa kita laporkan dengan adanya UKT atau orang tua kita, rakyat kita yang menjerit karena kesejahteraan ini masih tidak tersampaikan pada mereka. Nah, persoalan-persoalan rakyat yang menjadi problem hari ini harus kita suarakan, meskipun nantinya tidak berbicara menang atau kalah, tapi berbicara bagaimana persoalan ini bisa tersampaikan pada masyarakat luas melalui propaganda-propaganda, melalui pendidikan-pendidikan, melalui media-media, dan bahkan mungkin melalui perbincangan-perbincangan di sekitar lingkungan kita sendiri. Nah, ini adalah sebuah tanggung jawab sosial sebagai agent of control, seperti itu. Karena persoalan-persoalan ini adalah tugas kita untuk memecahkannya, bukan malah kita berasa sok tinggi dengan kita sudah melebur dan menerima pendidikan tinggi di sebuah kampus, dan pada faktanya kita hanya menggali keahlian-keahlian hanya untuk kepentingan diri kita sendiri tanpa melihat aspek sosial atau keadaan dan keresahan masyarakat pada hari ini. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin ada pernyataan-pertanyaan karena kita laksanakan diskusi mengalir untuk bisa membuka pemahaman-pemahaman baru. Oke, ini kawan Fuser menambahi sedikit untuk kawan Fuser, kami persilahkan. Ya, Saya menanyakan barang dagang itu, tapi kenapa prakteknya itu tidak menjadi barang dagang pendidikan?
Saya nggak sepakat bila aslinya soal barang dagang atau pendidikan menjadi alat dagang dalam sebuah kepentingan dari kapitalisme. Prinsip dagang itu kan kita membeli, mendapatkan hal yang menarik pula sesuai apa yang kita beli. Misalkan gini, promosi kampus dalam soal formulirnya pasti dia memberikan sebuah harga teknik segini, ekonomi segini, fakultas fisip segini, dengan iming-iming adalah selalu dengan formulirnya ini menjadi ini menjadi ini. Ya tidak, itu yang terjadi. Tetapi kita cek saja hasil penelitian itu banyak sekali pengangguran mahasiswa yang terjadi setelah lulus kuliah. Tandanya bahwasanya apakah ini menjadi dagang, apakah kita hanya dihisap. Kalau prinsip dagang, kita membeli suatu produk, laptop antara 3 juta dan laptop dengan 7 juta, pasti speknya berbeda. Lebih bagus 7 juta yang kita inginkan, daripada kita membeli yang 3 juta yang tidak kita inginkan secara spek, kebutuhan. Kita hari ini, kalau bicara kuliah, kita diimingkan dengan harga segini. Apakah kita lulus? Kita menjamin hasil pembelian kita, produk itu, menjamin setelah kita lulus. Menjamin setelah kita lulus, kita mendapatkan hasil dari jurusan kita sesuai. Tidak juga, toh. Kita tidak mendapatkan itu. Tandanya, kalau prinsip dagang yang dipakai oleh kampus, dia pun tidak memakai prinsip dagang, tapi dia mau memakai prinsip dari komersilnya saja, atau menjadi sebuah hisapan. Jadi mahasiswa itu hanya menjadi hisap. Kalau kita nggak punya channel banyak, kalau kita nggak punya kenalan banyak, mungkin kita tidak bisa bekerja sesuai dengan planning kita. Di mana barang dagangnya, bila kita setelah lulus, kita tidak mendapatkan jaminan hasil dari kuliah kita untuk bekerja. Pertanyaan saya, apakah ini menjadi dagang kembali? Apakah kita hanya dihisap, yaitu oleh pihak kampus, diambil uangnya, tapi tidak dipintarkan kembali? Mungkin itu yang ditanyakan pada pemateri hari ini. Sudah, Bung. Oke, cukup. Sudah. Ya, terima kasih untuk kawan Fuser tadi memperjelas pertanyaannya, sekaligus sebuah pemahaman baru bahwa dalam dunia dagang, kita ketahui bahwa ada jual, ada beli, ada barang, dan kita menerima. Namun ketika pemantik tadi mengatakan bahwa setelah kita masuk dalam WTO, dunia pendidikan kita dijadikan barang dagang karena dikomersialkan, maka secara pasti itu menjadi barang dagang. Namun dengan teori dagang yang disebutkan oleh kawan Fuser dari FNKSD Anggresik tadi, bahwa teori dagang adalah kita menerima income dari apa yang kita bayar. Namun pada faktanya di Indonesia hari ini adalah kita hanya membayar besar atau membayar biaya-biaya pendidikan, namun pada faktanya kita tidak dijamin untuk mendapatkan apa yang menjadi slogan-slogan seperti contoh selalu lulus bisa menjadi apa atau apa dan apa. Dan kita tidak dipastikan untuk setelah lulus bisa langsung mendapatkan kerja, atau tidak dijamin apakah kita setelah lulus itu mendapatkan kerja yang pasti dari pendidikan-pendidikan yang telah kita bayar sebegitu besar. Ya, mungkin sebelum ke pemantik ada pernyataan atau pertanyaan lain dari kawan-kawan, kami persilakan. Ya. Apakah ada yang ingin menyampaikan sebuah unek-uneknya, atau mungkin pertanyaan-pertanyaan yang telah dijawab oleh pemantik dan juga diskusi kawan-kawan tadi, ada yang masih kurang jelas atau mungkin bisa menyampaikan pikirannya dalam diskusi malam hari ini, kami persilakan. Karena saya rasa cukup jelas pendiskusian pada malam hari ini, dan mungkin untuk terakhir tadi dari kawan Fuser, kami persilakan pemantik untuk menjawab, sekaligus nanti ditutup oleh statement closer dari pemantik.
Kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya juga mencoba menjawab dari pertanyaan kawan user dari FNKSDA terkait komersialisasi pendidikan. Nah, mungkin dari sini kita sudah dari pendidikan ini sudah menjadi pergeseran fungsi, sehingga fungsi pendidikan hari ini sebagai tempat hanya sebagai tempat untuk memajukan tenaga produktif masyarakat menjadi lahan pemerasan dan melipat gandakan keuntungan. Sebagai bukti, biaya kuliah semakin mahal, mencekik dan mengilustrasikan perguruan tinggi semakin menampakkan dirinya yang eksklusif dan diskriminatif. Lebih dari juga skema pembayaran, pungutan dan juga kecurangan yang digunakan dalam kebijakan yang ada dalam dunia pendidikan tinggi, yang pada faktanya sekedar aturan yang dibuat untuk menjerat peserta didik, diperas dan diambil uangnya. Mungkin komersialisasi pendidikan bentuknya mungkin komersialisasi yang dalam pengertiannya sebagai bentuk mengubah sesuatu menjadi barang dagangan. Logika ada untung rugi, ada uang, ada kualitas, bayar banyak dapat fasilitas, ingin masuk perguruan tinggi dengan rating yang berlipat-lipat harus menyediakan uang, pungutan secara terus-menerus kepada mahasiswa untuk pembangunan, untuk biaya praktikum, biaya wisuda, dan lain-lain adalah bentuk daripada komersialisasi dunia pendidikan. Ini strategi dan juga skema penghisapan yang dilakukan di bawah skema neoliberalisme. Dan juga mungkin kita ketahui ya, ketika kita kuliah, dari situ pun kita mendapatkan beberapa daripada ilmu dan juga setelah lulus kuliah kita tidak mendapatkan jaminan pekerjaan. Nah, mungkin di sini ketika arti komersialisasinya mungkin komersialisasi dalam artian komersialisasi pendidikan di Indonesia dengan liberalisme dan dalam prakteknya di negara kita mungkin mahasiswa hanya diperas dengan tidak ada jaminan pekerjaan setelah lulus kuliah, dan itu pun merupakan artinya ya juga pendidikan dikomersialisasi dan juga dihisap mahasiswa bisa habis-habisan. Nah, mungkin itu jawaban yang bisa saya jawab itu Bung Kuser. Dan mungkin terkait closing statement hari ini ya, atau gimana Bung Moderator? Ya, ini ada satu pernyataan masuk dulu Bung sebelum closing. Monggo untuk Muhammad Isomuddin, silakan sebutkan nama dan dari organisasi apa. Iwan Buang Saco atau mari nambah-nambah ya biasa entek. Yo mau akan komersialisasi karo pemerasan. DP. Ya, Saudara Isom, kami persilakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam kawan-kawan. Selamat malam. Saya Isom dari PMI Gunung Putih Gresik ya. Terima kasih buat kawan-kawan menarik yang telah silakan. Sedikit menambahi saja ya, bahwa pada saat ini kita semakin terjerembab pada jurang liberalisasi pendidikan. Kalau kita mengaca dalam sejarahnya pun seperti yang dikatakan kawan pemantik tadi, bahwa setelah adanya protes besar mahasiswa di tahun 2008
2008, 2009 sampai 2010 yang kemudian berujung pada MK mengabulkan judicial review secara keseluruhan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan, dan sejarahnya MK baru pertama kali menggugurkan seluruh isi dari undang-undang, hanya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan saat itu, karena juga tidak terlepas dari protes massa mahasiswa yang sangat besar dan sangat konsisten pada saat itu. Jadi tidak gerakan yang hanya kembang kempis seperti reformasi kemarin, tapi mempunyai kebulatan tekad dan juga pemahaman akan kondisi sosial yang cukup kuat. Maka bisa sampai mencapai kemenangan kecil, yaitu dikabulkannya judicial review oleh MK secara keseluruhan. Tapi karena kuatnya jurang liberalisasi yang diaktori oleh negara-negara imperialisme melalui World Bank, IMF, dan ADB-nya, ini membuat setelah itu Indonesia mendapat protes dari World Bank, IMF, dan juga WTO. Karena di Indonesia ada program World Bank berupa Higher Education for Relevance and Efficient atau HERE, dan Managing Higher Education for Relevance and Efficiency atau IMHERE. Dan ini dibagi 2 tahap oleh World Bank antara tahun 1995 sampai 2002 dan juga 2005 sampai 2012. Jadi dengan dana yang cukup fantastis, ada dana awalnya 6,4 juta US dollar dan 114,5 juta US dollar. Dan ini dana ini digelontorkan bagaimana meloloskan undang-undang yang sama dengan undang-undang Badan Hukum Pendidikan yang telah dibatalkan. Jadi muncullah undang-undang perguruan tinggi. Kalau kita mencermati undang-undang perguruan tinggi, memang isinya non-profit, mengatakan bahwa pendidikan tidak untuk mencari keuntungan, tapi skema yang dijalankan adalah untuk mencari keuntungan. Seperti kerjasama kampus dengan korporasi, kemudian saat ini muncul wacana kampus merdeka yang 3 semester berisi magang di perusahaan, yang jelas akan menguntungkan banyak korporasi. Kemudian lebih banyak fakultas vokasi daripada fakultas keilmuan. Ini menyebabkan bagaimana ini semakin menjerumuskan pendidikan kita pada ranah liberalisasi. Nah, yang perlu kita pahami lebih dalam, yang perlu kita analisa dalam adalah kondisi hari ini yang semakin menindas. Nah, ini mengharuskan kita dengan kondisi objektif hari ini untuk terus menggelorakan perjuangan massa kita. Jadi bisa kita analisa saja sampai selain protes besar kemarin, gelombang protes yang dilakukan mahasiswa masih kembang kempis, masih belum mencapai konsistenannya, karena masih belum menyadari keadaan objektif yang sesungguhnya. Maka dari ini menjadi alasan konkret kita ketika kita melihat kondisi objektif yang ada, bahwa ketika kita semakin diam, ketika kita tidak melakukan apapun, penindasan yang akan dialami kita, liberalisasi, kemudian privatisasi, komersialisasi, akan semakin dalam. Penindasan yang dialami oleh kelas buruh dan kaum tani akan semakin dalam. Kita tahu semua ini terhubung. Pendidikan yang semakin diliberalisasi pun terhubung dengan nasib sebagian besar orang tua mahasiswa, sebagian besar orang tua pemuda yang notabene pekerjaannya adalah petani dan buruh. Ini semakin menambah beban mereka ketika pendidikan ini semakin mahal. Maka perjuangan yang kita lakukan bukanlah perjuangan yang sektoral saja. Artinya kita mahasiswa hanya mengurusi isu mahasiswa, tidak seperti itu. Kita pun harus meluaskan perjuangan kita dan kita melakukan kerja-kerja penyadaran terhadap kelas buruh dan kaum tani, dan kita berdiri bersama mereka. Kita tidak akan bisa melakukan perubahan itu sendiri. Nah, bagaimana kita sebagai mahasiswa
yang kita sudah dihisap dengan keadaan kondisi pendidikan yang sangat tidak ilmiah, kita didoktrin agar tidak menjadi pemikir yang kritis, kita didoktrin agar buta akan realitas sosial, kita menerobos batas-batas itu dengan mari kita berpikir secara objektif tentang keadaan sosial kita, tentang keadaan masyarakat kita, bahwa kondisi mendesak adalah bagaimana kita bisa berjuang bersama rakyat, memperjuangkan kemerdekaan sejati bagi rakyat, dengan melakukan reforma agraria sejati, dan kemudian membangun industri nasional yang maju dan mandiri, sehingga ketika itu semua kita lakukan, perjuangan itu semua kita lakukan, pendidikan pun yang awalnya sudah diliberalisasi, kesehatan yang telah diliberalisasi itu bisa untuk kita gandani, untuk kita rombak bersama-sama untuk mewujudkan pendidikan yang gratis, ilmiah, dan mengabdi pada rakyat. Saya kira cukup, Bung. Pak Ayub. Ya, Terima kasih atas waktu. Oke, kawan Isom dari PMI GP Gresik Gunung Putih. Ya, cukup menarik tadi pemaparan dan pernyataan dari Saudara Isom. Yang pertama yaitu mengurai antara pendidikan sebagai bahan dagang tadi. Jadi di sana dia mengurai bahwa ketika pendidikan di sektor mahasiswa itu adalah sistemnya penghisapan karena mereka membayar dan tidak diberikan barang income yang jelas. Namun jual beli di sini, barang dagang di sini dalam pendidikan kita adalah dimainnya adalah di kapital birokrasi kita, di mana pemerintahan kita digelontarkan dana, artinya adalah imperialisme telah membeli pendidikan kita agar supaya bagaimana mereka dapat masuk dan mengatur undang-undang, mereka dapat masuk melalui pengaturan undang-undang yang ada di Indonesia. Terbukti dengan adanya gelontoran uang tadi di tahun 2012, sehingga menyebabkan munculnya undang-undang nomor 12 tahun 2012, di mana kampus bisa bekerja sama dengan industri-industri asing atau industri negeri. Nah, ini sangat jelas kepentingan daripada imperialisme masuk ke dalam kita, negara kita. Baik, untuk masalah pernyataan kedua yaitu bagaimana sikap kita sebagai aktivis atau mungkin intelektual atau mahasiswa yang punya kesadaran lebih melihat kondisi-kondisi hari ini, kita harus menyuarakan dan secara tidak kita harus sadar secara nasional kenapa kebijakan ini bisa terjadi, kenapa keresahan, lalu permasalahan-permasalahan rakyat ini terjadi. Ini semua bersambung pada kepentingan imperialisme sebagai negara yang melakukan sistem kapitalis, di mana mereka mencari keuntungan sebesar-besarnya dengan modal sedikit mungkin, sehingga mereka menyasar negara-negara berkembang agar untuk menutupi krisis mereka, di mana sistem kapitalis setiap tahunnya juga pasti akan menemukan krisis karena overproduktif. Nah, di situ mereka menyasar negara dunia ketiga untuk menutupi krisis tersebut, termasuk di Indonesia liberalisasi kesehatan, liberalisasi pendidikan itu terjadi. Nah, kita sebagai kaum aktivis tidak, ketika kita diam, maka persoalan-persoalan ini akan terus berlanjut sampai ke depan. Sehingga kita harus menyuarakan dan tidak melihat dari lokalistik. Mungkin ketika kampus kita terkena UKT, teman-teman kita banyak yang tidak bisa bayar, baru kita bergerak. Tidak, namun kita melihat secara skala sosial yang besar bahwa hari ini kita ditindas dan negara kita sedang tidak baik-baik saja. Lalu kita tawarkan pada mereka untuk kita benar-benar membangun reforma agraria sejati, lalu membangun industri mandiri yang kuat tanpa melibatkan tanpa menggantungkan diri pada investor, hutang asing dan lain sebagainya, yang mana dari hutang dan investor tadi pasti memiliki kepentingan atau mungkin yang dipaparkan oleh saudara Isom tadi melalui kepentingan masuknya dana tadi mengeluarkan sebuah undang-undang nomor 12 tahun 2012. Nah, ini menjadi problem kita bersama bahwa suara-suara ini harus disuarakan pada masyarakat luas agar menjadi kesadaran umum bahwa pemerintah kita, kapital birokrat kita telah melacur dengan imperialisme, sehingga ini harus menjadi keresahan bersama. Baik, itu sedikit paparan dari penambahan dari kawan Isom tadi. Selanjutnya closing statement dari pemantik, setelah itu akan kami tutup.
Untuk sebelumnya kami selaku moderator mungkin salah kata, kami mohon maaf. Untuk saudara pemantik untuk bisa closing statement kami persilahkan. Cek. Terima kasih waktunya kawan Wahyu selaku moderator. Ya mungkin untuk closing statement hari ini ya, malam ini, mungkin kita sadari atau tidak bahwasanya pendidikan merupakan alat yang paling mujarab untuk kemajuan, untuk membangun kemajuan peradaban manusia. Esensi pendidikan yang seharusnya berupa menyelesaikan persoalan-persoalan sosial kini jauh dari angan. Apalagi di tengah pandemi hari ini, pendidikan masih sangat mahal, rakyat pun mengalami krisis ekonomi dan tidak lagi mampu membayar SPP atau UKT, padahal seharusnya pendidikan dijamin negara karena menjadi hak dasar dari setiap manusia yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 3 ayat 1. Pendidikan, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan tentunya sebagai pemuda mahasiswa yang menjadi agen of social control tentu harus membaca tentang kondisi masyarakat hari ini dan independen dalam berpikir, serta mandiri dalam bernalar. Perlunya sebuah spirit dan merajut semua keluh kesah massa, dan dengan terjun langsung kepada basis untuk menanamkan garis politik, dan dengan melakukan pendidikan penyadaran masyarakat, terus pelayanan kepada masyarakat dengan menyampaikan kondisi objektif yang jujur bahwa pemerintah hari ini pun tidaklah bekerja untuk mensejahterakan rakyat, dan juga kita harus membangun solidaritas, kampanye pelayanan dan pengaduan pembayaran SPP atau UKT untuk mahasiswa, dan juga membantu ekonomi yang tertindas karena rakyat hari ini pun hidupnya tidak terjamin oleh negara. Dan juga perjuangan massa, dan juga kita mengubarkan perjuangan massa, bagaimana mewujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi pada rakyat, serta melawan segala bentuk komersialisasi pendidikan. Dan terpenting, kita harus memahami bahwa hari ini kita mengingatkan kembali bahwa Generasi Pemuda adalah pelopor yang senantiasa bertalian erat dengan perjuangan organisasi masyarakat, khususnya kelas buruh dan kaum tani, perjuangan umum rakyat atas land reform sejati dan industrialisasi, bangun industri nasional yang bebas dari tekanan imperialisme dan feudalisme menjadi syarat pokok untuk hari depan Indonesia yang mandiri, berdaulat, dan sepenuhnya di tangan rakyat. Hidup rakyat, hidup kelas buruh, hidup kaum tani, hidup mahasiswa, hidup perempuan yang melawan. Terima kasih dari kami Mantik malam ini. Terdapat banyak salah, mohon maaf. Monggo saya kembali ke moderator untuk menutup. Terima kasih. Oke. Terima kasih untuk pemantik hari ini sudah memantik daripada persoalan-persoalan dan keresahan rakyat. Kita sadari bersama bahwa keresahan ini tidak menjadi keresahan individu, tapi bagaimana menjadi keresahan sosial bersama, lalu kita bisa mewujudkan perlawanan untuk selalu mengobarkan kesejahteraan itu sendiri, sehingga kita bisa mewujudkan reforma agraria sejati, membangun industri nasional yang kuat dan mandiri, sehingga kita bisa lepas dari cengkraman imperialisme, kapitalisme, serta feodalisme. Dari kami mohon maaf bila tutur kata kami ada yang tidak enak. Kami tutup dengan salam pembebasan hidup rakyat. Terima kasih.